Ler iler tandure wo sumiler tak ijo royo royo tak senggu temanten anyar tak senggu temanten anyar bocah angon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo masuk dodotiro kanggo masuk dodotiro bumi terbedah ing pinggir tondo mono slumakono kanggo sepo mengko sore tanah airku tidak kulupakan. Kami juga melaksanakan seminar dan workshop film Islami se-Asia Tenggara. Dua kegiatan ini dari sini diharapkan lahir rekomendasi panduan tentang film dan akan memberi kesan yang positif bahwa film bukan hanya sekedar sebagai hiburan. Yang mengharukan adalah bahwa para santri memiliki kreativitas yang luar biasa. Sebagian dari santri itu bahkan mampu membuat film pendek yang boleh dikatakan sama dengan para pembuat film yang profesional. Karena salah satu fungsi film itu kan edukasi, informasi, kemudian hiburan. Tapi kita ingin dalam edukasi itu syarat dengan nilai-nilai Islam. Kita harapkan bahwa dakwah bil film ke depan akan menjadi salah satu media yang bisa menyemarakkan kegiatan dakwah di Indonesia yang dilakukan oleh para santri kita. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
فرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih. Semoga kita semua bisa menghadiri Al-Quran yang telah dibaca. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Selanjutnya yaitu sambutan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ustadz Jul Ardi. Adanya di persilakan. Yang saya hormati pimpinan hadiah dari Majelis Ulama Indonesia yang hari ini telah hadir di Zoom via Majelis Indonesia. Juga yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia yang saya sangat cintai, Kiai Haji Dr. Sodikin MI. Juga kepada yang saya hormati para Ketua Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam maupun anggota-anggota komisi yang berada di daerah yang selama ini mengikuti kegiatan kita ini melalui aplikasi Zoom. Juga yang saya hormati para komunitas-komunitas, ada dari sini FLP, komunitas blogger, juga para sineas, Mas Fajar, Mas Kolidi, Mas Justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyukurillah, la hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini telah memberikan kita nikmat iman, memberikan nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita dapat menghadiri acara grand launching buku prinsip dan panduan seni Islam. Serta tak lupa pula mari kita sampaikan sholawat berserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Insya Allah masuk kita semua nanti sampai akhirnya. Para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di aplikasi Zoom, yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah. Hari Jumat siang ini tentu saja merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi kita semua. Di hari yang penuh barokah ini, insya Allah setelah hampir 2 tahun dalam proses penulisan, insya Allah atas izin Allah, sebentar lagi kita akan menyaksikan atau akan melihat diterbitkannya atau buku prinsip dan panduan seni Islami ini, yang juga nanti insya Allah akan dibarengi dengan penandatanganan FOU antara Majelis Ulama Indonesia dan penerbit Republika. Insya Allah akan syah bahwa buku ini akan segera diterbitkan. Tentu saja ini penting bagi kita semua. Kenapa? Karena buku prinsip dan panduan seni Islami ini yang berisikan tentang prinsip dan panduan seni, baik berupa sastra Islami, film Islami, seni rupa Islami, dan seni musik Islami adalah buku yang kita tunggu-tunggu kehadirannya, terutama oleh para pekerja seni Islam di Indonesia. Dan ini belum pernah ada atau belum pernah diterbitkan oleh penerbit manapun. Tentu saja ini nanti akan menjawab keingintahuan atau dari para pekerja seni untuk bisa menghasilkan karya-karya yang tentu saja menjadi berkah bagi si pembuatnya maupun bagi penontonnya. Nah, tentu saja ini adalah buku yang sangat kita nanti-nantikan. Nah, para kiai, bapak ibu semua sekalian, hadirat yang dirahmati Allah, mungkin ada sedikit yang mau saya sampaikan mengenai latar belakang dari pembuatan buku panduan ini. Buku ini kurang lebih digagas sudah hampir 2 tahun dalam proses penulisannya. Berawal dari ide dari Ketua Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam Majelis Ulama Indonesia, yaitu Ustadz Habibur Rahman El-Siraji, yang kemudian digodok bersama-sama melalui beberapa kali pertemuan FGD atau Forum Group Discussion dengan beberapa pakar seni Islam dan juga ulama-ulama baik dari Majelis Ulama Indonesia maupun perguruan tinggi Islam. Nah, kemudian dari hasil pertemuan-pertemuan tersebut dirumuskanlah oleh anggota Komisi Seni Budaya Islam MUI, diantaranya di sini ada Dr. Saiful Bahri, ada Dr. Helvi Tiana Rosa, ada Ustadz Erik Yusuf, Ustadz Agus Itwar, Ustadz Fahmi Al-Muniri, Jul Ardia, saya sendiri,
kemudian juga ada Ustadz Hamim, ada Ustadz Indra Kurfon, ada Ustazah Elvi Luciana, ada Ustazah Anita Kowiyatun, dan juga anggota komisi-komisi pembinaan seni budaya Islam lainnya yang kemudian dirumuskan menjadi buku yang sebentar lagi akan kita saksikan penerbitannya. Dan tak lupa pula bahwa buku ini juga lahir atas peranan besar dari Ketua Bidang Pembinaan Seni Budaya Islam Majelis Ulama Indonesia, yaitu Kiai Haji Sodikun, yang tentu saja beliau dengan segala kearifannya, dengan segala keikhlasannya, dengan segala kesabarannya gitu ya, memberikan arahan dan nasihat bagi kita semua untuk kemudian supaya penyusunan buku ini memenuhi kaidah-kaidah yang ditentukan oleh tim pentasih dari Majelis Ulama Indonesia. Dan alhamdulillah buku ini telah mendapatkan rekomendasi dari tim pentasih Majelis Ulama Indonesia dan disetujui oleh rapat pimpinan harian Majelis Ulama Indonesia untuk diterbitkan. Oleh karena itu acara ini bisa kita selenggarakan. Nah, Bapak Ibu, para kiai dan hadirin yang dirahmati Allah, juga perlu saya sampaikan atau laporkan bahwa kegiatan kita hari ini selain diikuti oleh yang secara offline yang terbatas ini karena lagi masa pandemi, juga diikuti oleh sekitar 250-an peserta yang terdaftar. Yang tadi sudah disampaikan oleh MC kita. Nah, insya Allah mereka mengikutinya secara Zoom, dan yang untuk melalui channel YouTube kita nggak tahu berapa banyak jumlahnya. Tapi yang terdaftar melalui Zoom dalam WAG kita sekitar 250-an orang. Awalnya acara ini memang akan dihadiri oleh Bapak Wapres, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, akan tetapi tadi pagi kita mendapat kabar bahwa beliau karena satu dan lain hal tidak dapat membersamai kita pada siang ini. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya satu ketua panitia mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak kepada seluruh pimpinan harian Majelis Ulama Indonesia dan juga seluruh panitia dan juga seluruh para narasumber yang telah membantu penerbitan buku ini, dan juga kepada hadirin-hadirat semua baik yang ada di hotel ini maupun yang ada di aplikasi Zoom yang telah hadir di Jumat siang yang penuh barokah ini. Insya Allah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para kiai, para ustadzah sekalian, maka antum semua menjadi saksi sejarah bahwa telah lahir untuk pertama kalinya di Indonesia buku prinsip dan panduan seni Islami. Insya Allah ini akan membawa keberkahan bagi kita semua, dan semoga Allah meridhai niat baik kita semua agar ke depan insya Allah akan lahir karya-karya seni Islam yang mendatangkan keberkahan bagi masyarakat Indonesia. Terakhir, kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin yang sebesar-besarnya, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena tentu saja penyelenggaraan acara ini jauh dari kesempurnaan. Kurang lebih itu yang saya sampaikan selaku ketua panitia. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi aplaus buat ketua panitia kita yang sudah berapi-api begitu, ya kan? Tapi ini ya, lihat ya Ustaz. Lagi pandemi. Baik, selanjutnya yaitu sambutan tim penulisan buku panduan umum seni Islami yang kali ini akan diwakili oleh Dr. Saiful Bahri LC. Madanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para kiai, uyaha ya, terkhusus pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang hadir di Zoom meeting yang tentunya tidak bisa saya lihat. Ada Buya Dr. Anwar Abbas dan mungkin pimpinan yang lainnya, dan terkhusus yang hadir bersama kita, membersamai kita, Kamu Kiai Dr. Kiai Haji Sadiqun MSI, Ketua Komisi kita yang sangat kita cintai, kita doakan sedang recovery habis dicabut pen beliau. Kita doakan mudah-mudahan Kang Abi, sahabat saya sejak SMA,
Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu beliau, dan tentunya di sini banyak para sineas. Dan kalau saya ikutan sambutan, sudah disambutan semua, sudah disampaikan ya, berarti kita santai saja. Karena sineas ini kalau dibuat tegang malah nggak masuk. Apalagi kalau para seniman disuruh buat buku panduan, dijamin akan sulit. Bukan meragukan mereka, karena biasanya ada yang megang kamera, ada yang acting, ya. Termasuk juga kalau disuruh rapat, pasti nggak ketemu. Makanya Komisi Seni Budaya rapatnya selalu jam 4 ke atas. Betul nggak ya? Saudara? Nah, itulah yang akan membuat pusing para orang-orang yang ada di sekretariat MUI. Ini seni budaya nggak pernah rapat di kantor, rapatnya selalu di luar kantor. Tapi alhamdulillah dengan adanya pandemi ini kita juga sering rapat, cuman rapat virtual, dan alhamdulillah hari ini kita pun ada kombinasi antara virtual grand launching dan juga grand launching ini dilakukan secara terbatas. Saya tidak mau mengulang lagi karena tadi sudah habis ya. Saya tidak akan mengulang. Satu yang dipastikan, ini buku sangat-sangat fresh, baru keluar tadi malam jam 11 saya terima, sehingga yang ada di sini ini adalah orang yang pertama kali menerimanya. Dan saya pastikan goodie bag yang ada di depan Anda itu, coba dibuka, dipastikan pasti tidak ada isinya. Loh, katanya grand launching. Iya, di grand launching dulu baru dikasihkan bukunya. Buku itu insya Allah masih ada di sini di tempat yang aman, dijaga, karena menggunakan biaya APBN. Jadi setiap buku itu harus ketahuan di tangan siapa diserahkan. Dan insya Allah karena ini amanah, kami harus menyerahkan pertama kali adalah kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Romo Kiai Dr. Sadiqon MSI. Kami minta jazakumullah khair atas bimbingan arahan beliau, dan alhamdulillah akhirnya buku ini bisa diterbitkan. Yang kedua yang pastinya harus diserahkan adalah kepada penerbit Republika yang sudah melakukan general agreement di Hotel Sofian pada beberapa waktu lalu, 30 Agustus 2019. Pada waktu itu diwakili oleh Pak Awad Said ya. Dan hari ini MOU itu sebagai MOU awal kita akan tandatangi, yang insya Allah nanti akan ditandatangani oleh Kiai Haji Dr. Sadiqon MSI dan oleh Bapak Muhammad Iqbal mewakili penerbit Republika. Para seniman dan Romo Kiai yang ada di Zoom, pimpinan Komisi Pembinaan Seni Budaya di wilayah yang sampai tadi pagi sangat ramai sekali. Kita bersyukur kepada Allah karena di tengah segala keterbatasan aktivitas kita tidak membatasi kreativitas kita. Kita menyaksikan sudah mulai banyak preview film-film Islami yang akan dinikmati oleh umat Islam di Indonesia, dan supaya penasaran saya tidak menyebutkan karena juga selain itu saya juga tidak tahu. Ya, tapi saya mendengar banyak film-film yang sudah di preview dan insya Allah akan hadir di tengah masyarakat, film yang bukan hanya menghibur tapi juga mendidik. Terakhir, bahwa buku ini sifatnya adalah matan ya, bukan mantan. Sehingga tadinya dari hasil diskusi dan draft pertama, buku ini sangat jauh berkurang. Hanya kami ringkas menjadi prinsip-prinsip dasar yang diberi sambutan oleh beberapa yang berwenang di Majelis Ulama Indonesia, termasuk kami juga ucapkan jazakumullah khairan pada Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau berkenan memberikan sambutan di buku tersebut. Maka beruntunglah yang hari ini ada di sini. Insya Allah Anda pulang bisa mendapatkan buku tersebut, insya Allah. Ya. Tapi tolong panitia itu tadi yang saya bawa betul buku atau yang lain nanti dipastikan ya. Terakhir saya ucapkan terima kasih jazakumullah khair yang hadir di offline di sini di Hotel Santika Premier di Slipi, Jakarta. Mudah-mudahan kehadiran ini bersejarah, dan juga lebih penting dari itu, sejarah yang paling utama adalah sejarah yang kekal, sehingga catatan kita benar-benar dicatat oleh para malaikat
dan diberikan apresiasi tertinggi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ridho dan surganya. Amin. Amin. Mohon maaf atas segala keterbatasannya dan kita akan menunggu syarah yang akan dinikmati oleh para seniman. Mereka akan membaca baik sastra, seni musik, seni rupa, dan juga dunia perfilman. Setelah itu bisa disyarah dalam roadshow nanti kita, dan sangat luar biasa kita tunggu feedbacknya. Yang terpenting adalah ini yang diamanahkan di Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam sejak Munas 2015 di Surabaya. Salah satunya adalah menyelesaikan buku panduan, dan amanah tersebut alhamdulillah bisa kita selesaikan sehingga pada saat Munas ini kami bisa mempertanggungjawabkannya secara administratif, di samping juga mempertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf atas keterbatasan. Jazakumullah khairan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian, sambutan selanjutnya dari Ketua Komisi Pembinaan Seni dan Budaya Islam, langsung dari Salatiga, yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Habibur Rahman El Sirazi. Apakah di Zoom sudah siap? Pada beliau disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, wa fi al-muqaddimah al-mukarram, Romo Ki Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Meskipun beliau saat ini belum bisa atau tidak bisa hadir bersama kita, tetapi semangat beliau bersama kita karena beliau memberikan sambutan yang luar biasa atas terbitnya buku Prinsip Panduan Umum Seni Islami, dan beliau luar biasa sambutannya. Jadi hadir bersama dengan buku ini adalah sambutan beliau yang nanti bisa dibaca oleh teman-teman semuanya, oleh para senias, oleh para seniman, oleh para pekerja seni dan masyarakat Indonesia. Kemudian para masyayikh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Wafil Muqaddimah Al-Mukarram Buya Dr. Anwar Abbas, Sekjen Majelis Ulama Indonesia, juga Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Sodikun, Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang seni dan budaya, juga segenap jajaran Komisi Pembinaan Seni dan Budaya Islam Majelis Ulama Indonesia, ada Dr. Syaiful Bahri, Dr. Helvi Tanarosa, dan teman-teman yang lainnya. Ya, kalau disebut satu-satu panjang. Tentu juga seluruh alim ulama, para masyayikh, pengurus Majelis Ulama Indonesia seluruh Indonesia, wabil khusus yang tergabung dalam Komisi Pembinaan Seni dan Budaya Islam Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia yang mengikuti acara launching pada siang hari ini, juga seluruh seniman yang hadir secara offline di Jakarta ataupun hadir lewat Zoom, semuanya yang saya cintai, yang semoga semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di Jakarta secara offline hadir ada Mas Fajar Bustomi, ya, sutradara film Buya Hamka yang kita nantikan bersama filmnya. Juga ada sutradara Justice Arimba, juga ada artis Kholidi Asadil Alam, artis Ketika Cinta Bertasbih, dan yang lain-lain semuanya. Ini adalah hari yang sangat berbahagia sekali. Pertama, saya menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan untuk kita semuanya.
Ini adalah nikmat besar kita bisa bertemu di sini dalam suasana pandemi. Allah ilhamkan kepada hamba-hambanya, yaitu manusia-manusia, untuk bisa menemukan teknologi yang bisa mempersatukan kita semuanya di ruang ini. Dan kedua, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada semua yang terlibat, yang andil dalam lahirnya buku ini. Wafil Muqaddimah tentu adalah para masyayikh, para alim ulama, guru-guru kami semuanya yang ada di Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, mulai dari Romo Yai Ma'ruf Amin, ya, kita sering berdiskusi dengan beliau, termasuk di rumah beliau, berbicara tentang seni dan budaya. Romo Yai Sodikun, kemudian Buya Anwar Abbas, kemudian saya masih ingat sekali ya almarhum Ki Haji Slamet Effendi Yusuf rahimahullah, juga sangat perhatian pada seni dan budaya. Di awal-awal komisi ini dulu diberi SK juga beliau memberikan arahan-arahan. Juga tidak terlupakan adalah Al-Mukarram almarhum yang sangat saya cintai juga, guru saya Profesor Dr. Yunahar Ilyas rahimahullah, yang juga beliau juga seorang seniman. Tidak lupa juga saya menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada para pakar yang terlibat dalam diskusi terbatas secara intens, ya, mulai dari sastrawan terkemuka di tanah air kita, beberapa orang diantaranya adalah Pak Ahmad bin Yusir Fanda, yang nanti juga kita akan dengarkan salah satu puisinya ya lewat performance arts nanti. Kemudian ada Prof. Endang, ada Prof. Sukron Kamil, guru besar adab di Fakultas Adab UIN Jakarta. Juga ada Kiai Robert Nasrullah, seorang kaligrafer yang juga sering jadi juri MTQ tingkat nasional yang juga kita datangkan, dan semua yang terlibat jazakumullah ahsanal jazaan katsira. Seperti tadi disampaikan oleh Dr. Saiful, bahwa buku ini sifatnya masih matan, tidak hanya sekedar meringkas seperti yang disampaikan oleh Dr. Saiful, tetapi di buku ini kita memadatkan berbagai macam referensi, baik referensi itu ada di referensi klasik, modern, termasuk yang di western, juga yang ditulis oleh para seniman dan budayawan kita padatkan menjadi seperti yang ada di hadapan kita semuanya nanti. Ya, pasti namanya matan juga perlu syarah. Semoga nanti para seniman, para pemikir bisa membuat syarah yang tentu syarah yang lebih memperkaya, sehingga peradaban mulia bisa kita hadirkan di tengah-tengah kita. Saya ingin menyampaikan sedikit, saya sangat tertarik sekali dengan sambutan yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam buku ini beliau menyampaikan hal yang sangat-sangat urgen sekali, bahwa seni itu memang terkait dengan kebebasan berekspresi. Ya, sedikit saya bacakan sambutan beliau di buku, ya, bukan sambutan ini ya, sambutan beliau di buku saya lagi ya. Kebebasan berekspresi menurut beliau harus berada dalam koridor saling menghormati satu sama lain. Apa yang dilakukan oleh majalah Charlie Hebdo dari Perancis yang membuat karikatur Nabi Muhammad SAW yang sangat melukai hati lebih dari 2 miliar umat manusia tentu tidak bisa diterima. Seni seperti pisau bermata dua. Jika digunakan untuk kebaikan, ia akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Namun jika digunakan untuk keburukan, ia juga mempunyai daya rusak yang sangat besar. Setiap kali kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, tadi baru kita nyanyikan bersama, dengan penuh khidmat, akan terucap bait, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Salah satu membangun jiwa bangsa ini adalah melalui seni budaya yang luhur. Karena itu, hadirnya buku prinsip dan panduan umum seni Islami yang diterbitkan oleh tim Komisi Pembinaan Seni dan Budaya Islam Majelis Ulama Indonesia ini, saya nilai punya relevansi dan urgensi tinggi dengan kondisi kekinian. Begitu
beberapa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dalam sambutan Bapak itu di dalam buku ini. Tapi di ujung ini ada satu semacam amanah untuk komisi ini, ya. Beliau menyampaikan ya, di ujung sambutan beliau, setelah terbitnya buku prinsip dan panduan umum seni Islami, perlu dirumuskan satu lagi buku terkait dengan panduan budaya luhur umat di era digital yang disebut dengan era post-truth ini, agar umat punya pijakan. Semoga kita semuanya bisa terus diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan yang khidmah yang terbaik untuk umat. Sekali lagi saya menyampaikan jazakumullah kepada semua yang punya andil di sini. Izinkan di ujung sambutan saya bacakan satu puisi yang memang saya buat tadi pagi pada subuh, mengenang salah satu ulama yang sangat kita cintai, yaitu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang pertama, Buya Hamka. Judul puisinya Hamka. Hamka. Nama itu semerbak wangi, terpatri dalam deretan para pewaris Nabi. Ada banyak bukti, dan puisi sederhana ini tak cukup untuk menjejer bukti-bukti itu. Cukup satu bukti, izinkan diuntai di sini untuk jadi pengingat diri bagi Al-Fakir, penulis puisi ini. Dulu, baginda Nabi pernah hendak dibeli dengan segala pangkat, kemewahan, dan kenikmatan duniawi agar menghentikan dakwahnya yang suci. Seketika itu, iman beliau menyala-nyala. Ia ikrarkan sebuah ikrar yang tiada duanya. Ikrar yang mengguncang 7 petala langit dan 7 lapis bumi. Bahwa jika matahari diletakkan di tangan kanannya dan rembulan di tangan kirinya, ia tidak akan berhenti sejengkal pun mendakwahkan risalah Allah. Jiwa raganya bulat, tekad imannya bulat, sepenuh cinta, hidup matinya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan Hamka, pujangga kita, ulama kita, mengikuti jejak baginda mulia. Ia menghardik orang yang mau membelinya. Ia ikrarkan dengan sepenuh kekuatan jiwa, dengan iman yang membara. Kalian tidak akan bisa membeli ulama, karena kami, para ulama, telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini ikrar seorang warasatul anbiya? Ikrar sebenar-benar para pewaris Nabi yang mulia. Duhai Buya Hamka, I love you. Izinkan Al-Fakir tertatih-tatih ikut di belakang. Salatiga 20 November 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Abi. Kita beri aplaus satu kali lagi untuk beliau. Puisinya luar biasa. Selanjutnya yaitu sambutan dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang akan disampaikan oleh Buya Dr. Haji Anwar Abbas MMMAG, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajmain walhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Sodikun yang ada bersama teman-teman di tempat acara,
yang saya hormati Kang Abik. Saya mengira beliau masih di Jerman, ternyata sudah di Salatiga. Teman-teman dari Komisi Seni Budaya, para artis, para aktris, ya, para seniman, semuanya yang saya cintai, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Pertama sekali saya betul-betul saja ya terus terang, hati saya bergetar mendengar puisi yang dilantunkan oleh adik saya Kang Abik. Ya rasa-rasanya ya puisi ini saya jadikan sebagai salah satu tolak ukur bagi diri saya. Saya lakukan benchmark dengan sosok Buya Hamka. Ya rasa-rasanya ya saya masih jauh sekali dari beliau ya. Karena beliau memang dikenal sebagai ulama, dikenal sebagai pejuang, dikenal juga sebagai seniman dan pujangga. Dan juga dikenal sebagai penulis. Saya rasa talenta yang seperti ini ya memang tidak banyak yang memilikinya ya. Ada orang yang tajam penanya tetapi tumpul ya bicaranya. Ada orang yang tajam dan bagus bicaranya tapi tumpul penanya. Dan pada diri Buya Hamka itu saya lihat ya semuanya bersatu dan membentuk jati diri beliau. Dan orang yang seperti itulah yang dipercaya oleh umat untuk memimpin MUI tingkat nasional, tingkat pusat untuk pertama kali. Jadi bagi saya ini menjadi sebuah renungan tersendiri ya. Ya memang sosok-sosok seperti itulah ya yang kita perlukan untuk menjadi qudwah hasanah kita. Yang tadi dinyatakan yang tegas, yang tegar, yang berjuang ya sebagai warasatul anbiya, yang tidak takut dan tidak gentar menghadapi tantangan dan rintangan yang membelintang di depannya. Ya saya rasa ini luar biasa dan saya minta itu puisi juga dibagi kepada kami-kami. Dan dari puisi tadi saya semakin bisa memahami apa yang dimaksud dengan seni, dengan sebuah karya seni. Ternyata seni itu adalah ekspresi, saya simpulkan. Ekspresi daripada perasaan. Dari sesuatu yang ada di dalam diri kita yang tidak mempergunakan apa ya, bukan tidak mempergunakan, yang lebih dominan ya dimensi kolbunya dari dimensi apa rasionya ya. Sehingga menurut saya tidak tahu siapa yang mengucapkan kata-kata ini, tetapi kata-kata ini menurut saya ya betul-betul luar biasa ya. Dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Dengan seni hidup akan menjadi indah. Dan dengan agama hidup akan menjadi lebih terarah. Ya, saya melihat ya kita ini menurut saya ya terutama di masa modern ini sepertinya apa ya, sepertinya diri kita dan jiwa kita kering ya. Kalau seandainya saya apakan dengan kata-kata bersayap tadi, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi terarah. Tetapi setelah saya lihat dan saya amati fenomena yang ada ya, dengan ilmu ya betul ya, bahwa kita akan
mendapatkan kemudahan. Karena ilmu itu isinya adalah kebenaran, dan barang siapa yang berjalan di kebenaran ya, dan mempergunakan kebenaran di dalam hidupnya ya, maka segala rintangan dan halangan yang ada di depan ya tentu akan bisa diatasi. Dengan agama ya hidup akan menjadi terarah, tetapi saya melihat ya akhir-akhir ini saya lihat ya banyak orang yang tidak terarah. Kita simpulkan bahwa kita memang beragama ya, tetapi agama yang kita itu adalah agama yang betul-betul kita yakini dan percayai akan bisa mengarahkan hidup kita, sehingga hidup kita ya betul-betul menjadi hidup yang berarti dan bermakna. Dan kita juga saya lihat ya banyak melihat karya-karya seni, dan juga banyak mencipta karya-karya seni, tetapi saya lihat hidup kita juga tidak menjadi indah. Ya, ada sesuatu yang hilang. Nah, oleh karena itu bagi saya ya setelah saya baca definisi seni yang dibuat di dalam buku itu secara sekilas tadi ya kira-kira kalau saya simpulkan ya buku ini ingin memberikan arah. Buku ini ingin memberikan bimbingan kepada para pembacanya untuk supaya kita bisa mengembangkan ekspresi-ekspresi yang ada dalam diri kita, tapi dalam mengembangkan ekspresi-ekspresi tersebut ya kita harus menuntunnya ya dan membimbingnya dengan nilai-nilai luhur ya. Kalau di dalam di dalam buku itu saya lihat ada satu prinsip yang sangat pertama dan utama di dalam buku itu prinsip tauhid gitu ya. Jadi dengan demikian saya menyimpulkan ya kalau kita ingin hidup kita mudah, dan kalau kita ingin hidup kita menjadi indah, dan kalau seandainya kita ingin hidup kita ini benar-benar bisa terarah, maka menurut saya ya kata kuncinya apa yang telah dijadikan dan dipakukan oleh tim penulis sebagai prinsip pertama itu tauhid gitu ya, mengesahkan Allah, kemudian mengikuti dan mematuhi ketentuan-ketentuan Allah. Dan inilah saya lihat sekarang di dalam kehidupan seni yang tidak tampak, bukan tidak tampak, yang kurang tampak oleh saya ya. Seni kita ini ya, apalagi yang seperti disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, ibarat orang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi ya. Tapi kebebasan berekspresi mereka adalah kebebasan berekspresi yang menurut saya adalah kebebasan berekspresi yang kebablasan, yang tidak beretika. Ya. Mereka bicara tentang keindahan, tapi keindahan yang mereka tawarkan itu adalah keindahan yang menyakitkan hati. Ini keindahan yang mereka tampilkan itu adalah keindahan yang memang menyejukkan hati dan menenteramkan jiwa. Tapi yang kita lihat bukannya menenteramkan hati dan menyejukkan jiwa, tapi adalah yang mengundang terjadi permusuhan. Begitu. Nah, oleh karena itu bagi saya apa yang dilakukan oleh teman-teman di Komisi Seni Budaya ini adalah sebuah sumbangan besar menurut saya ya. Saya terus terang bukan seorang seniman ya, tetapi ini adalah modal dasar bagi kita untuk mengembangkan seni di kalangan umat ya. Dan kita minta supaya ya buku ini bisa disebarluaskan ya, terutama kepada generasi milenial ya, supaya mereka juga bisa berinovasi dan berkreasi, melakukan kreasi dan kreativiti di dalam bidang seni ya.
Saya terus terang saja tadi melihat ya ada empat bidang seni ya yang disinggung dalam buku, yaitu sastra Islami, seni musik Islami, seni rupa Islami, film dan teater Islami. Saya tidak tahu masih ada sisi-sisi lain saya lihat ya. Misalkan fashion ya, fashion itu penting sekali menurut saya, apalagi bagi kaum perempuan ya. Penduduk bumi ini jumlahnya 8 miliar, separuh perempuan. Ya bukan mengatakan bahwa laki-laki tidak senang dengan fashion ya, tetapi yang paling akrab dengan fashion itu adalah kaum perempuan. Oleh karena itu ya kita juga menginginkan supaya fashion yang Islami ya akan bisa juga kita buatkan prinsip-prinsipnya ya. Dan syukur alhamdulillah saya sudah pernah menghadiri ya sebuah pembukaan prodi ya di Universitas Ibnu Khaldun ya, prodi fashion ya. Dan menurut saya itu adalah sebuah prodi yang rasa-rasanya belum ada, mungkin barangkali prodi itu di negeri ini. Tapi yang Islami, maksud saya yang Islami belum ada ya. Dan itu menurut saya sebuah modal kita untuk mengembangkan fashion Islami. Dan juga setiap ada perumahan-perumahan dan komplek-komplek baru, itu saya lihat ya lingkungannya tertata sedemikian rupa ya, tamannya indah. Dan menurut saya ya, saya sudah berusaha untuk juga membuat taman-taman kecil ya, tapi karena tidak ada jiwa seni yang tinggi pada diri saya ya, saya tidak bisa membuat. Dan menurut saya itu sudah menjadi dan menjadi ilmu. Itu antara ilmu dengan seni agak berbeda ya. Kalau ilmu itu setiap orang bisa mempelajari, tapi kalau seni menurut saya tidak ya. Saya bisa buktikan untuk diri saya bahwa saya bisa belajar ilmu ini, ilmu itu, tetapi ketika saya belajar gitar tidak bisa saya. Sudah banyak gitar saya beli, tetapi ya tidak pernah bisa saya memainkan sebuah lagu dan gitar yang sudah saya beli itu tidak bisa. Tetapi ada anak saya lihat di suatu kesempatan saya naik bus kota, anak umur 4 tahun naik ke atas bus kota, di tangannya ada ukulele dan dia bernyanyi dan dia mendendangkan lagu yang dia apakan, dan saya betul-betul terpesona ya. Dalam hati saya ini doktor ya, tetapi kok kalah oleh anak yang umur 4 tahun ini. Tapi akhirnya sadar anak itu punya bakat seni dan saya tidak punya bakat seni seperti dia gitu kan. Nah, oleh karena itu ya saya terus terang menginginkan supaya buku ini disempurnakan ya. Dan saya tidak tahu apakah apa yang saya usulkan ini tepat atau tidak ya. Pada satu kali saya ditegur oleh seorang tokoh ya, ketika saya makan siang di Kathmandu, Nepal ya. Kemudian saya makan, kemudian saya selesai makan, kemudian sendok dan garpu itu saya letakkan berdampingan begitu ya, sejajar gitu. Saya diprotes oleh ibu itu, kata ibu itu begini, Anwar Abbas ini tidak ngerti estetika ini katanya, dan etiket makan internasional. Lalu saya bilang, ibu apa salah saya di dalam meletakkan sendok dan garpu ini? Ya Anwar Abbas melanggar etiket, melanggar estetika global. Seperti apa itu Bu contohnya? Contohnya Bu apakah? Dia ambillah sendok dan garpu itu, dia silangkan gitu, dia silangkan. Saya insting saya langsung bicara, Ibu maaf, itu menurut saya yang Ibu lakukan itu adalah sesuatu yang menurut saya tidak pas dengan saya. Karena saya adalah sebagai seorang muslim ya, dan seorang muslim menurut saya kalau seandainya akan berterima kasih kepada Tuhan, caranya tidak dengan menghilangkan dan tidak membuat tanda salib dengan sendok dan garpunya gitu. Lalu akhirnya dia terkejut karena dia adalah seorang tokoh ya, dikenal sebagai seorang tokoh wanita Islam ya yang sangat berjuang. Dia terkejut ya.
Oh, jadi yang Arabas itu ternyata bukan seni dan budaya Islam. Ya kalau kesimpulan saya itu bukan, begitu kan. Tetapi maaf saja saya juga bisa mengatakan kata itu karena ketika dia menghilangkan itu nampak oleh saya seperti salib begini. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu ya tentu tadi apa namanya kalau orang menyusun ensiklopedi itu bertahap ya. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tetapi arahnya adalah ke arah kesempurnaan. Oleh karena itu buku ini saya harapkan akan menjadi buku yang berarti dan bermakna bagi kita umat Islam dan juga bagi orang lain ya, sehingga orang akan lebih mengenal Islam secara baik ya, sehingga orang ya dengan seni itu seorang masuk Islam kadang-kadang tidak hanya karena kita ceramahin, juga banyak orang yang masuk Islam karena tertarik dengan nada-nada yang kita keluarkan. Ya tidak usah jauh-jauh bagi saya ya ada orang yang masuk Islam karena mendengar suara azan. Begitu kan? Ada orang yang masuk Islam ya seperti Umar bin Khattab misalkan ya karena dia mendengar adiknya membaca Al-Quran ya. Oleh karena itu bagi saya ya seni itu memang sesuatu yang harus ada dalam hidup kita. Seni tanpa seni dengan pendapat yang saya sampaikan tadi ya, tanpa seni menurut saya hidup ini tidak indah. Oleh karena itu seni bertutur pun mungkin barangkali penting kita ajarkan bagaimana bukannya sastra ya, bahkan hanya seni sastra, tapi seni bertutur ya. Bagaimana kita menyusun kata-kata ya untuk bicara dengan istri kita, dengan pasangan hidup kita. Saya ingin di bagian akhir ini ingin menyampaikan ini ya. Kita juga diminta untuk pandai-pandai memilih diksi. Saya ketika menikah dulu ya dinasihati oleh penghulu. Kata penghulu itu begini, Anrabas mulai hari ini Nur Laili ini sudah resmi menjadi istri Anda. Saya hanya berpesan kepada Anda, pandai-pandailah Anda memperlakukan dia, ya. Dan kalau Anda akan berkata kepadanya, ya pikirkanlah secara baik. Lalu dia lanjutkan lagi. Kalau seandainya istri Anda membuat gulai, lalu gulai itu terasa hambar oleh Anda, maka jangan Anda respon itu dengan akal Anda, dengan otak Anda. So, kalau Anda respon gulai yang hambar dengan otak Anda akan menyatakan gula ini hambar, begitu. Memang faktanya adalah hambar karena garamnya kurang, kan? Garamnya kurang. Tetapi pilihlah kata-kata yang menyenangkan hatinya. Lalu saya dengar apalah yang harus saya ucapkan. Lalu dia berikan contoh pada saya. Kalau seandainya istrimu memasak, membuat gulai, lalu terasa hambar oleh kamu, maka pujilah masakannya tersebut. Katakanlah kepadanya bahwa gulai ini enak sekali, siapa yang membuat. Kok Papa belum pernah merasa ada masakan yang seenak ini. Tentu sang istri akan menjawab, ya siapa lagi di rumah ini kalau bukan saya. Nah, lalu kamu katakanlah kepada istri kamu, kalau Mama tambah garamnya sedikit lagi ya, ini pasti akan lebih sedap lagi. Itu menurut saya seni gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian hidup kita dalam rumah tangga kita menjadi indah. Tapi coba kita pakai otak gitu ya. Kita pakai rasio kita katakan dengan cara to the point. Ini gulai hambar sekali, kenapa ini? So kita bayangkan dia dari pagi memasak ya, berletih-letih, berpayah-payah dia kan. Dengan satu kata-kata yang keluar dari kita ya, rumah tangga kita menjadi kacau balau dibuat. Nah, oleh karena itu bagi saya tidak tahu ini apakah ini termasuk seni juga atau bukan ya. Tapi feeling saya berdasarkan definisi yang saya katakan, bukan definisi, kata-kata bijak tadi ya, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah ya, dengan kita perhatikan diksi-diksi yang apa tadi, yang terpilih tadi, maka menurut saya romantisme dalam kehidupan rumah tangga juga akan tinggi nilainya dan harganya begitu ya. Inilah mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Saya terus terang
sangat memberikan apresiasi dan kita akan munas ya. Insya Allah tanggal 25 sampai tanggal 27 kita akan munas. Munas ini akan kita selenggarakan dalam dua bentuk, online dan offline. Terus ini biasanya kita akan mengundang wakil-wakil dari komisi yang berjumlah. Tapi kali ini kita harus mematuhi protokol medis yang ada ya. Dan saya pun juga masih agak cemas-cemas apa ya. Karena ternyata ya permintaan daerah mereka meminta supaya 4 orang dari masing-masing provinsi. Kalau 34 kali 4 berapa? Lalu akhirnya kalau saya tidak salah hanya ditolerir 2 dan 1 lagi komisi fatwa itu akan menyelenggarakan acara di hotel yang tersendiri. Ya. Oleh karena itu saya mohon doanya dan saya minta betul nanti ya siapapun yang akan menjadi formatur, siapapun yang nanti akan menjadi pimpinan MUI masa depan periode 2020-2025, saya betul-betul meminta ya supaya Komisi Seni Budaya ini betul-betul diberi perhatian lebih ya, sehingga kita mengharapkan dakwah-dakwah kita juga menjadi dakwah-dakwah yang indah ya. Dakwah-dakwah kita adalah dakwah-dakwah yang menyentuh otak dan hati kita semua, sehingga kita harapkan dakwah-dakwah kita betul-betul dakwah yang menggigit ya, yang bisa menarik orang untuk secara berbondong-bondong masuk ke dalam agama kita yang kita cintai. Ya seperti dikatakan Tuhan, idza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Doa saya mudah-mudahan MUI masa depan, terutama MUI periode 2020-2025 akan menjadi MUI dan kepemimpinan MUI yang jauh lebih baik dari masa-masa sebelumnya. So kata orang bijak ya, pada kalau salah ini adalah kata-kata Nabi ya. Jika hari ini lebih buruk dari hari kemarin kita rugi. Oleh karena itu yang kita usahakan adalah hari ini jauh lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik. Kita meminta mudah-mudahan akan datang dan bisa buat lebih baik dari apa yang teman-teman dan politik. Mohon doanya, akhirnya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sebelum acara ini grand launching, kita saksikan dan kita dengarkan dulu performing art dari Bunda Helvidiana Rosa. Padanya dipersilakan. Terlena, Buya Hamka. Waktu berlalu begitu halus, menipu kita yang terlena. Belum sempat berzikir di waktu pagi, hari sudah menjelang siang. Belum sempat bersedekah pagi, matahari sudah meninggi. Niat pukul 9 pagi, hendak sholat duha. Tiba-tiba azan zuhur sudah terdengar. Inginnya setiap pagi membaca 1 juz Al-Quran, menambah hafalan 1 hari 1 ayat. Itu pun tidak dilakukan. Rancangan untuk tidak akan melewatkan malam kecuali dengan tahajud dan witir, walaupun hanya 3 rakaat, semua tinggal angan-angan. Beginikah berterusannya nasib hidup menghabiskan umur. Bersenda gurau dengan usia, lalu tiba-tiba menjelmalah usia
di angka 30. Sebentar kemudian 40. Tak lama terasa menjadi 50. Dan kemudian orang mula memanggil kita, Kek, Nek, menandakan kita sudah tua. Lalu sambil menunggu sakaratul maut, diperlihatkan catatan amal yang pernah kita buat. Astagfirullah. Ternyata tidak seberapa. Sedekah dan infak cuma sekedarnya. Mengajarkan ilmu tidak pernah ada. Silaturahim tidak pernah dibuat. Justru, apakah roh ini tidak akan melolong, meraung, menjerit, menahan kesakitan saat berpisah dari tubuh ketika sakaratul maut? Bahkan usiaku, ya Allah, aku memerlukan waktu lagi untuk beramal dan berbekal sebelum kau akhiri ajal. Belum cukupkah kita menyia-nyiakan waktu selama 30, 40, 50, atau 60 tahun? Perlu berapa tahun lagikah untuk mengulang pagi, siang, petang, dan malam? Perlu berapa minggu, bulan, dan tahun lagi agar kita bisa mempersiapkan diri? Persiapkan diri untuk mati. Tidakkah kita pernah merasa kehilangan waktu dan kesempatan untuk menghasilkan pahala? Maka 1000 tahun pun tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang terlena. Seribu 1948. Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu acara grand launching buku panduan dan prinsip umum seni Islami yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Sodikut. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat saya hormati, saya muliakan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Buya Anwar Abbas dan seluruh jajaran pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Yang saya cintai, sahabat saya Ustadz Kang Abik, Ustadz Saiful Bahri, Ustadz Erik, Kang Agus, Ketua Panitia, Ibu Helvi yang baru saja menampilkan sebuah karya Buya Hamka
yang luar biasa. Rasanya ingin tambah sekali lagi, Ibu. Karena keindahan itu tidak pernah membosankan rasa dan pikiran kita. Itu Kang Erik ya. Yang sangat saya muliakan kawan-kawan para seniman dan para budayawan, para artis yang sempat menghadirkan dirinya dalam acara yang sangat penting dan strategis ini. Mengapa saya katakan penting dan strategis ini bagi keumatan? Karena buku panduan ini sebuah impian panjang dari umat Islam di Indonesia sejatinya seperti itu. Saya mendapat amanah dan pada saat saya mengemban amanah itu saya coba mendiskusikan dengan kawan-kawan dan mendapat respon yang cepat, luar biasa. Dan di akhir periode Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam telah merampungkan sebuah buku yang memuat prinsip-prinsip dasar. Ini saya katakan prinsip-prinsip dasar karena nilainya sangat universal. Jadi kalau sebuah keindahan dalam perspektif mana ataupun agama mana, ini sifatnya universal. Oleh karena itu dalam implementasinya, jika tidak akan banyak menghadapi masalah. Karena nilai-nilainya, paradigma yang dibangun dalam buku ini, itu berdasarkan nilai-nilai al-haq, kebenaran. Kebenaran siapapun, kebenaran apapun, itu akan bisa diterima dengan pendekatan akali yang baik. Oleh karena itu, ini sebuah harapan ke depan, bahwa dengan buku ini tidak hanya akan bisa memandu, mengawal, tapi bisa menjadi sebuah pijakan di dalam membangun pilar-pilar keadaban yang menjadi sebuah visi, sebuah Islam wasatiyah yang ditawarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang terakhir adalah keadaban tahadur. Ini sudah dibuktikan dengan buku yang insya Allah dalam waktu yang tidak lama kita akan melaunchingnya. Dan melaunchingnya ini berarti melaunching daripada sebuah paradigma as-salamah, keselamatan. Jadi dengan hadirnya buku ini, the launching nanti ini, Ustaz Saiful Bahri, ini insya Allah ini bisa menyelamatkan umat manusia dari yang dalam rabaan arah ya. Dalam kondisi yang kata Pak Sekjen itu masih meraba-raba arah mana yang memberikan kepastian kebahagiaan, memberikan kepastian keselamatan. Dan ini akan memberikan panduan, pijakan, arahan kepada seluruh anak bangsa ini. Saya tidak mentaksis ya, tidak mentaksis hanya kepada umat Islam saja, tetapi juga seluruh anak bangsa Indonesia bisa mengadopsi, menjadikan sebuah nilai-nilai yang sangat dasar, yang sangat prinsipal, yang sangat fundamental menjadi sebuah acuan di dalam mencari sebuah keindahan yang sifatnya universal dan sifatnya insya Allah as-salamah wa sa'adah wa syahadah. Jadi bisa menghantarkan manusia-manusia yang memang mencari sebuah nilai-nilai kebenaran, menggapai kemuliaan kedudukan yang istimewa. Ini sebuah harapan dari Majelis Ulama Indonesia. Ini masih dalam bentuk matan, kata Pak Dr. Saiful Bahri. Beliau tim yang disibukkan. Sering berkali-kali saya telepon Ustadz, kan memang harapan umat cepat, tapi akhirnya alhamdulillah ini tepat hadirnya di tengah-tengah, yaitu insya Allah Majelis Ulama Indonesia akan mengadakan Munas yang ke-10 pada tanggal 25 dan 27, dan insya Allah Munas ini pun akan banyak menyerap, ya, akan digembirakan dengan hadirnya buku yang ini. Jadi ini bukan masalah kecil, ini saya katakan ini sangat asasi, sangat dasari, sangat prinsipal, sangat fundamental. Dihiasi Munas ini dengan sebuah karya yang kurang lebih 114 halaman, matan. Tapi menurut saya bukan matan, itu santan Ustaz Saiful Bahri. Ya santan, karena santan nggak perlu banyak.
Air tambahannya itu yang memang bisa menambahkan santan itu. Tapi kalau nilai paradigma ini universal, paradigma dibangun oleh sebuah nilai-nilai yang universal, kemutlakannya, maka tidak akan berubah santan itu dengan tambahan berbanyak-banyak air di dalam buku ini. Kalau menurut saya tidak perlu lagi ada sebuah tafsili, ada syarahnya. Ini sudah luar biasa. Kurang lebih 105 literatur yang dijadikan rujukan teori dari buku draft ini. Saya nilai ini, maaf saja disertasi saya nggak sebanyak ini. Ini betul ini luar biasa Kang Abik, luar biasa Saiful Bahri ini. Ini luar biasa, saya bersyukur ya. Saya bersyukur hanya sekedar arahan, sekedar pemikiran dari saya itu panitia bukannya 2 tahun itu sebelumnya kurang lebih seminggu setelah kita dilantik itu langsung memberikan diskusi yang panjang, akhirnya melahirkan sebuah buku. Insya Allah ini manfaatnya panjang juga untuk bangsa dan Indonesia. Dan saya yakin tidak mustahil, tidak tertutup kemungkinan untuk mewarnai, mempelangikan daripada buku yang indah ini oleh kawan-kawan dari para budayawan. Ya mungkin perspektifnya bisa kita tambah, paradigmanya, nilainya, nuansanya, pelanginya bisa kita tambah oleh para artis-artis yang sebagainya. Menjadi kajian. Insya Allah ini akan menjadi kita bedah ya. Kita bedah usai kita melaksanakan Munas yang 10 di Jakarta. Insya Allah Buya Anwar Abbas ini sudah banyak memberikan arahan kepada kita. Ini luar biasa, sebenarnya nggak usah berpanjang saya. Dan insya Allah dalam waktu yang singkat ini, mari kita sama-sama berdoa, bermohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan buku yang disiapkan oleh kawan-kawan dari Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam ini akan menaburkan pelangi keberkahan untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata tutur ucap yang kurang berkenan. Dan di mana teslisnya, Ustaz? Ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin dan dukungan kawan-kawan, doa kawan-kawan sekalian, dan seluruh yang ada yang tergabung dalam acara ini, seluruh Indonesia, khususnya Buya Anwar Abbas, kami launching buku Prinsip Panduan Umum Seni Islami. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam buku ini. Ketok set. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Romo Yesodipun. Sebelum penandatanganan MOU antara Majelis Ulama Indonesia dengan Penerbit Republika, mari kita saksikan video launching berikut ini. We got those beats. Diminta maju, dimohon kepada Mbak Wiwi Sulistiawati dari Forum Lingkar Pena, kemudian Mas Hendra dari Asosiasi Nasib Nusantara, kemudian Mbak Aquino Umar sebagai artis, terus Mas Justice Arimba sutradara, Mas Fajar Bustomi sutradara, dan Mas Kholidi Asadil Alam sebagai artis. Monggo. Mohon Kiai Sodipun untuk
menyerahkan buku secara simbolik didampingi oleh Dr. Saiful Bahri dan Ustadz Erik dimohon untuk mendampingi. Selfie. Gak usah salaman ya. أشرقت شمس كمالي أنت قلبي ولساني أنت روحي وجناني جئت بشيخ المداني أرتجي تحسين هالي قد سقتني كاس خمر غابت عن زيد وأمر ثم عن نهي وأمر ثم عن حالي ومالي. Baik, Ibu sekalian, selanjutnya testimoni terhadap buku ini disampaikan oleh Ustadz Agus Idwar. Ada beliau silakan. Kami hormati dan juga para sahabat sekalian di Komisi Seni Budaya MUI Pusat dan juga hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka launching buku panduan prinsip dan panduan umum seni Islami. Nah, saya barangkali berbicara dalam konteks sebagai pelaku seni, khususnya ini terkait dengan seni musik dan lebih spesifik lagi adalah seni nasyid di Indonesia. Jadi buku ini tentu akan memberikan manfaat, Kiai, karena di dunia nasyid ya sekarang ini sudah sangat berkembang pesat. Ya kalau dulu nasyid ini hanya sebatas lagu-lagu yang dibawakan ya tanpa menggunakan alat-alat musik. Kalau saya boleh sedikit merujuk ya pada sebuah tulisan jurnal ilmiah dari jurnal ilmiah Islam Futura yang menjelaskan bahwa definisi nasyid itu adalah lagu yang biasanya dinyanyikan secara berkelompok yang mengandung husni kata yang bernuansa Islam. Ia merupakan kesenian berunsurkan Islam berasal dari Timur Tengah dan tersebar ke Nusantara bersamaan dengan datangnya Islam. Nasyid berasal dari kata dasar nasyada yang bermakna menyuruh atau menyampaikan berita atau memberi informasi atau mengingatkan para pendengar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan batas atau definisi ini bahwa nasyid di awal itu memang sangat sederhana, apalagi ini mengacu pada perkembangan nasyid yang ada di Timur Tengah dan juga pada waktu itu yang sedang berkembang itu adalah yang bernuansa haroki dan ini juga didorong dengan hijrahnya seorang penyanyi kelas dunia yang bernama Cat Stevens kemudian mengubah namanya menjadi Yusuf Islam. Mungkin Kang Hendra masih hafal ya lagu dari Cat Stevens ya itu yang lamanya, yang versi hijrahnya istilah anak-anak sekarang itu ya berjudul Afghanistan The Land of Islam. Masih ingat nggak? All the people
are dying to get back their lands and the homes of their fathers who died for Islam. Afghanistan, the land of 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 Islam. Afghanistan, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah alaihi salamullah. Kata nyanyi pakai ini susah juga napasnya. Masya Allah. Nah, tapi kemudian nasyid ini mengalami proses metamorfosis yang sangat luar biasa. Buku ini akan menjadi acuan bukan hanya sebagai pelaku tapi juga penikmat. Dan memang yang lebih penting adalah sebagai pelaku. Ya. Kalau boleh kita mengidentifikasikan proses metamorfosis itu terjadi dalam dua hal. Yang pertama adalah bentuk. Kalau dulu hanya akapela, sekarang ini sudah banyak bentuk. Ada nasyid bergenre pop, ada bergenre Melayu, ada bergenre rock, ada bergenre jazz, ada bergenre rap. Ya. Nah, perkembangan ini terus berkembang. Kemudian, ya, metamorfosis kedua adalah terjadinya perubahan dari estetika liriknya. Kalau dulu banyak lirik itu diangkat dari hal-hal yang sifatnya itu adalah yang haroki, kemudian juga cinta terbatas pada Allah dan Rasul. Sekarang banyak nasyid ini yang berkembang dan sangat ngetren adalah nasyid yang bertema cinta yang sebenarnya diawali dengan munculnya film ayat-ayat cinta. Dan pada tahun 2020 ini, medio 2020 yang sangat luar biasa adalah hadirnya sebuah lagu yang berjudul Aisyah, istri Rasulullah, yang menurut Angie di dalam channel YouTube-nya Dunia Manji itu mengalami trending sebanyak 13 video, kemudian 4 video trending pada urutan pertama, kedua, ketiga, dan 4. Dan hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di channel YouTube Indonesia dan dunia. Siapa yang trending? Yang trending adalah musik religi atau bisa kita katakan dengan nasyid. Artinya bahwa kehadiran buku ini akan bukunya memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Jadi dari para pelaku seni nanti, ya, bagaimana bernasyid itu tidak hanya sekedar bernyanyi dan ingin tampil, tetapi memahami hal-hal, ya, yang lebih esensi. Kenapa kemudian dia bernyanyi? Kenapa dia memilih nasyid sebagai jalan hidupnya? Kenapa dia harus menampilkan seni Islam dalam kehidupannya? Dan insya Allah saya yakin dengan hadirnya buku ini akan memberikan wawasan dan semangat. Nah, terakhir, ya, melalui kesempatan ini juga mungkin sedikit rekomendasi, Kiai. Ya, saya berharap bahwa ke depan Komisi Seni Budaya Islam dapat yang pertama, ya, memberikan apresiasi kepada para pelaku seni, ya, yang bergerak di seni Islam, ya, seperti di Malaysia di sana sudah ada namanya Anugerah Nasyid Malaysia, ya. Dan kalau kita melihat nasyid yang banyak berkembang itu adalah di Indonesia dan sudah selayaknya Indonesia pun melalui MUI memberikan penghargaan Anugerah Nasyid Indonesia. Dan yang kedua adalah mendukung institusi yang berkembang. Yang pertama adalah ANN, seperti saudara Kang Hendra. Dan yang kedua, kalau memungkinkan kita kembali membuat wacana bagaimana membangun atau membuat institusi himpunan musik religi Islami Indonesia. Dan ini penting, kenapa? Jangan sampai nasyid kemudian hidup segan, mati tak mau, mati suri, dan tidak bisa berkembang lagi. Seperti apa yang terjadi di tahun 90-an dan juga awal 2000. Kita ingin bahwa nasyid ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di Indonesia karena tadi melalui seni, melalui lagu ternyata orang bisa tersentuh dan menyadari untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agus Ridwan, menandakan umur Ustadz, suaranya sudah mulai pengap gitu. Baik, selanjutnya dari layar zooming kita saksikan performing art dari Mas Ahmadun
Yosi Hervanda. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan puisi berjudul Zikir Semut. Semut-semutun kau anugerahi, seperti cahaya pagi. Hatinya yang kau cintai, terang dalam kegelapan hari. Ketika cahaya langit mekar, berjuta semut berzikir, berderet di akar pohon, bagai beribu sufi menyanyikan salawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Karena kau anugerahi kekuatan, semut-semut dengan ringan memanjat ranting dan daun, meletakkan cintaku di butik bunga. Dan sang embun pun berkata, barang siapa tak kau anugerahi cahaya, akan tersuruk-suruk langkahnya bagi semut kehilangan pala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi aplaus buat kita semuanya. Selanjutnya yaitu MOU, penandatanganan penerbitan buku antara Majelis Ulama Indonesia dengan Penerbit Republika yang akan diwakili oleh Bapak Muhammad Iqbal Santosa dari Penerbit Republika dari Majelis Ulama Indonesia dengan hormat Bapak Hamulai Sodikur. Silakan. Alhamdulillah, agar supaya kita semuanya insya Allah mendapatkan keberkahan, mari kita semuanya sama-sama memudahkan kita, sama-sama melakukan doa kita bagi yang ada offline di hotel ini dan juga bagi yang online semuanya. Mari sama-sama kita satukan doa kita. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam. Ya Allah, Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, Halikul Bari, Ya Allah, Syahid, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Muqallibul Qulub, thabit qulubana ala dinik, thabit qulubana ala iman. Ya Allah,
di hari yang baik ini ya Allah, dengan orang-orang yang baik ini ya Allah, di program acara yang baik ini ya Allah. Ya Allah, dengan menyebut nama-Nama-Mu ya Allah, ijabahlah doa kami. Ya Allah, Engkau-lah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu ya Allah. Tetapkanlah keimanan kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau-lah yang membolak-balikkan hati ya Allah. Condongkanlah hati ini kepada kebaikan-kebaikan yang datang dari-Mu. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih lisani wa takina li nafsi tarfatil habibin nas ya Allah. Engkau-lah yang menghidupkan kami. Engkau-lah yang mengurusi kami setiap detiknya. Ya Allah, dengan rahmat-Mu dan pertolongan-Mu ya Allah, perbaikilah kehidupan kami. Ya Allah, Rabbal Alamin, khususnya hari ini di dalam rangka penerbitan buku panduan prinsip dan panduan umum seni Islami ini. Ya Allah, tuntunlah kami. Tuntunlah, bimbinglah ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dalam kelalaian dalam penyusunan buku ini. Ya Allah, berikanlah manfaat yang besar baik bagi kami dan bagi umat dimanapun ya Allah, agar supaya buku ini bermanfaat bagi semua generasi penerus nanti ya Allah. Ya Allah ya Allah, ya Allah, ampuni dari seluruh kekurangan-kekurangan kami. Ya Allah, datangkanlah nanti ya Allah kebaikan-kebaikan dari buku ini ya Allah. Bukakanlah pintu langit-Mu dan turunkanlah keberkahan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami mohon ya Allah, dengan buku ini kami memohon ya Allah agar supaya seluruh seniman dan budayawan, seluruh pekerja-pekerja seni, semua yang terlibat di dalamnya ya Allah dapat mengambil semua ilmunya, dapat mengambil semua barakahnya, dapat mengambil semua tuntunannya ya Allah, dan semua yang dikerjakan semua di ladang amal ibadahnya ya Allah. Ya Allah, perkuatlah dakwah kami dengan keteguhan, dengan keimanan kami kepada-Mu ya Allah. Karena ya Allah, tuntunlah kami ahli syurga mustaqim ya Allah, jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridha. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fi barakatin nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, saya Aquina Umar mengucapkan selamat atas peluncuran bukunya Seni Islami. Semoga menjadi panduan untuk kita semua dalam berikhtiar menyampaikan dakwah lewat seni-seni yang bisa kita lakukan seperti film, musik dan lainnya. Selamat sekali lagi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kholidi Asadil Alam, aktor film Ketika Cinta Bertasbih. Ya, saya mengucapkan alhamdulillah, saya ikut senang dan bersyukur. Saya ikut bangga juga dilibatkan di acara Majelis Ulama Indonesia, acara MUI untuk grand launching prinsip dan panduan umum seni Islami. Ini luar biasa. Jadi sekarang kita ada patokannya untuk berbuat sesuatu, berkarya, kita ada panduannya ya, semacam kitab untuk senias-senias muslim, senias-senias Islam. Tapi nggak hanya untuk film ini, tapi teater juga, sastra ya, dan seni rupa. Dahsyat kan? Jadi kita ada panduan ini. Mungkin ini pertama kalinya ada di Indonesia ya. Kita ada buku panduan tentang seni Islam. Terima kasih banyak kepada guru saya, Ustadz Habibur Rahman Razi, ya, kepada Ustadz Dr. Saiful Bahri, ya, Kiai Haji Sodikun, Mbak Elvi, dan semua yang terlibat. Alhamdulillah ada Mas Fajar Bustomi datang, Mas Justice ya, dan semuanya teman-teman artis juga. Alhamdulillah acaranya lancar. Mudah-mudahan dengan adanya buku ini ya, umat menjadi punya panduan, punya arah ya, punya track untuk berkarya secara Islami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Sulistiawati dari Forum Lingkar Pena. Barakallah, selamat atas diterbitkannya buku Prinsip dan Panduan Umum Seni Islami. Sebagai organisasi penulisan, FLP sangat menanti terbitnya buku ini karena ini bisa menjadi guide, bisa menjadi panduan bagi kami para penulis yang berasas Islam untuk berkarya, untuk menuliskan, untuk menebarkan tulisan-tulisan yang bermanfaat. Dan semoga dengan terbitnya buku ini kita sebagai penulis bisa lebih berkarya lagi dengan lebih baik lagi. Sekali lagi barakallah atas terbitnya buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Kanvas dari komunitas Bambu Ulung. Sangat senang sekali dengan hadirnya buku ini. Ini buku resmi dari MUI, Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam. Ini jadi panduan buat kita para seniman, terutama saya seorang pendongeng, teman-teman saya pelaku teater, dan teman-temannya saya yang lain. Mereka para sinias, ini akan menjadi panduan mereka sehingga ketika berkarya tidak keluar dari jalur dan nilai-nilai Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Bustomi, saya sutradara. Saya ingin mengucapkan selamat atas terbitnya buku Prinsip dan Panduan Umum Seni Islam. Semoga buku ini bisa jadi panduan bagi para pecinta seni, para sutradara, dan para pemusik lainnya biar buat karya yang makin islami dan penuh keberkahan. Amin insyaallah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Justice Arimba, sutradara film. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah, barakallah. Akhirnya buku panduan seni dan budaya yang ini bisa terbit, dan ini sangat penting khususnya buat pekerja seni seperti saya. Dan mudah-mudahan dengan adanya buku ini bisa jadi guidance dan menjadi juga bukan hanya panduan tapi juga pengingat untuk para pekerja-pekerja seni yang notabene adalah mereka muslim agar lebih bijaksana lagi dalam menciptakan dan menghasilkan karya-karyanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.